kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah. Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah, saya mohon dengan hormat yang di belakang boleh maju dua kursi di depannya. Monggo, saya tunggu. Maju, boleh maju Bu. Silakan, silakan. Terima kasih atas kesediaannya. Udah batas itu aja. Nah, batas. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Apa kabar hari ini? luar biasa. Luar biasa. Kita sehat karena ada Tuhan Yesus. Nanti kalau saya bilang Bapak Ibu sehat, sehat karena Tuhan Yesus. Oke? Oke. Bapak Ibu sehat? Sehat karena Tuhan Yesus. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita mau datang pada Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena kita hari ini masih diberi
Ibu yang seusia ya, supaya kita semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Amin. Kita masukkan doa. Biarlah hari ini hati kami dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kuasai hati kami, pimpin setiap kami, ibadah kami mulai awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin setiap kami, memberkati setiap kami, memberikan kelegaan di hati kami, memberikan sukacita di dalam hidup kami, dan
hai hai. Amin. Yes. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Yes, kami rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Amin. Ada sukacita? Amin. Kita bahagia karena siapa? Tuhan Yesus. Kita sehat karena siapa? Tuhan Yesus. Tos kanan kiri. Haleluya. Ayo kita berkata Puji selamat Tuhan. datang. Haleluya. Monggo sami derek Gusti. Haleluya. Sami derek Gusti. Monggo sami derek
Asna Gusti Yesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati untuk mendengarkan Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati, pikiran, jiwa kita. Kita taruh di dalam jiwa kami terbuka untuk Tuhan semua. Jiwa kami terbuka untuk Tuhan. Bersyukur ya Tuhan pada hari ini karena kami siap dengarkan firman-Mu. Biarlah segala hormat, pujian dan kuasa dari Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Masia, terus kami hidup bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kembali saat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Entah suatu saat kita masih bisa bertemu atau tidak. Sekali lagi kita tidak pernah tahu kapan Tuhan menjemput kita. Tetapi satu hal kalau saya ingatkan, siaplah setiap saat. Ketika kita disebut Tuhan, yang penting memiliki Tuhan Yesus. Itu sudah segalanya bagi kita. Amin. Baik, kita akan baca di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Sambil bisa dilihat di slide di depan. 3 Yohanes 1 ayat kedua. Kita akan baca sama-sama. Ya, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik
baik-baik saja. Katakan amin. Katakan kiri kanan, sehat di dalam Tuhan, sehat di dalam Tuhan, sehat dan berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kesehatan itu bukan yang terpenting, tetapi itu penting. Kita pasti jujur. Kita memiliki kesehatan, tentu saja itu perlu dan ya memang perlu dan penting, tetapi bukan yang terpenting. Ada hal yang lebih penting, dekat dengan Tuhan. Saya rasa itu. Bagi setiap kita yang saat ini tampaknya usianya sudah lebih dari 50 tahun, setengah abad. Ada yang baru 50 tahun, saat ini juga sudah 6 tahun berjalan dari setengah abad ya. Ada yang 90 tahun, ada 90 tahun, 80 tahun, kepala 8. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan sertai berkati senantiasa sampai Tuhan datang kembali. Kita harus sehat, karena kesehatan walaupun bukan yang terpenting, tapi itu penting. Kenapa? Dengan kesehatan yang kita punya, kita bisa beribadah. Bahkan kalau saat ini kita sakit hanya sekedar batuk pilek, greges, tapi bisa ke tempat ini. Mungkin hati kita itu ingin betul-betul memuji Tuhan. Nyender eksisinya sopong gitu. Kita hanya memuji Tuhan, pengen, tetapi ngadeg harus pegelimu. Pengen berdoa, tetapi sujud betul nggak bisa. Wis beda dengan zamannya Imam dulu. Atau minimal sekarang, mohon maaf kalau kita diare, mungkin bisa duduk di sini, bolak-balik ke belakang, terus mulai Alkitab katakan daging itu lemah, bukan penurut. Jadi walaupun kita punya roh yang menyala-nyala, tapi ketika daging kita lemah, daging kita sakit menurut. Kan demikian. Jangan menjadi pelanggan setia dokter. Ayo yang jadi pelanggan setia siapa? Katakan kembali. Ojo jadi langganan dokter. Nah, bingung kan? Aku tiap hari minum obat ya Pak. Kalau minum obat ya. Ada yang minum obat. Nggak mau obat ini. Nggak segitu. Saya punya kenalan seorang hamba Tuhan, gembala. Sebelum khotbah minum obat dulu, tak kaget. Pak, wis sudah ya, nggak bisa. Kalau terbang dari Malang, ini dari Surabaya, dari Malang, Surabaya ke Makassar, khotbah di sana harus minum obat. Kalau nggak bisa, kalau nggak minum obat, nggak bisa khotbah. Takut saya. Terus Pak tak ajarin sehat, ya caranya dekat dengan Tuhan. Itu hati yang gembira. Kan kalau orang dekat dengan Tuhan itu gembira, terus sukacita, dan itu obatnya manjur. Ya, harus jadi langganan dokter. Karena dokter ya, tambah sugih kan gitu. Saya itu dokter, tapi kalau saya ngajari orang, harus jadi langgananku. Nggak bisa sehat terus. Karena bekas saya bukan dari orang sakit, bekas saya dari Tuhan. Amin. Jadi kalau kita punya bisnis, usaha dimanapun, ojo mikir berkatmu dari mereka, berkatmu dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak kirimkan mereka, mati ya sumber berkat Tuhan gitu. Jadi tema hari ini lebih layak ya tentang jamu, apa itu jaga mulut. Jadi salah satu supaya kita menjaga kesehatan itu jamu jobol mulutmu. Memang artinya bisa meluas ya. Artinya kita nggak boleh bicara sembarangan, nggak boleh ngomong sembarangan. Tetapi hari ini kita bicara soal yang nyata saja, yang real. Jaga mulut, makananmu dijaga. Ya, kita akan buktikan nanti sesuai ilmu yang saya dapat dan sesuai dengan firman Tuhan. Next. Bisa belajar sambil terus kita lihat. Jaga mulut kita. Makanan sehat untuk emas usia emas itu apa saja? Nah, kita harus tahu makanan sehat itu walaupun kita sudah tahu tapi hari ini kita merefresh, mengingat kembali apa makanan itu selama ini sehat atau enggak. Kalau nggak sehat itu umur tambah pendek. Tapi kita setuju. Makanya makanan yang sehat dulu kegemaran kita, kesukaan kita, bahkan hobi kita. Ketika nanti kita akan lihat
untuk usia emas, usia lanjut, untuk lansia itu ada 3 syaratnya: mudah dikunyah, mudah dicerna, dan ada gizi. Artinya balik kayak bayi kan gitu, ya kan? Bayi mudah dikunyah karena nggak punya gigi, cuma susu aja. Orang tua punya gigi, lalu gigi yang mudah protol, kan gitu. Ada giginya masih lemah, luar biasa loh. Tapi itu jarang ya. Gigi saya sudah beberapa kali protol. Mudah dikunyah, itu boleh jadi motor kayak karet gitu. Kalah, bikin kalah. Mudah dicerna, minyak-minyak dan seterusnya itu banget dicerna, dan ada gizi. Tidak ada, tapi kita akan lepas kita. Ya kita waspadai sebagai usia emas tentang makanan adalah 6 putih. Nanti apa-apa lagi 6 putih. Tidak urutan nggak apa-apa, tapi yang perlu kita waspadai. Waspada bukan hindari. Waspada ini hati-hati banget. Sekali lagi ini untuk kesehatan kita. Karena dari kita sehat, kita bisa memuji Tuhan, bisa bertanya, bisa berdoa, bisa melayani Tuhan. Tapi kalau nggak sehat, sakit, nggak bisa. Nah putih yang pertama nasi. Ada yang sekarang nasi sebagai makanan pokok. Nah waspada. Saya sudah 3 tahun ini nasi tidak jadi makanan pokok lagi. Artinya kalau tidak ada nasi tetap saya merasa kenyang. Dan teman-teman dokter juga mereka ngomong, ya nasi itu juga karbonya kecil. Jadi tidak apa-apa makan nasi, tapi bisa dikurangi. Sementara 1 kali sehari, pagi aja atau sore aja. Secara Alkitab, manusia makan itu berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali. Ayo cara Alkitab 2 kali saja itu. Kok bisa? Ingat Nabi Elia di sini waktu ada kemarau panjang 3 tahun. Turun bakar itu turunnya 2 kali saja. Dia beli makanan. Siang nggak turun, artinya apa? 2 kali makan kita. Kalau 3 kali itu kurang. Apalagi masih bisa dikurangi, karbonnya gede. Bukan berarti kita menghindari, tidak, tetapi dikurangi. Kalau saya pelayanan ke beberapa tempat, setelah pelayanan diajak gembalanya, Pak kita makan. Ini saya pilih beberapa sayur dan buah. Pak beritanya Pak, kok nasinya nggak diambil? Ya kita apa aja. Ternyata dia bilang orang saya juga Pak, itu takutnya gue ya. Mereka sudah tahu. Ini nasi itu kalau bisa dihindari, kalau makan harus sedikit, takutnya gede. Yang kedua, yang putih yang kedua, gula. Nah, sampai cincin manis. Aku tak manis, aku enak. Sepong. Tidak ini sudah jadi pabrik gula. Saya dan pasti ada diabetes. Diabetes mellitus ya. Pasti ada. Kalau sudah seperti itu ya hindari gula. Sekali lagi kita punya pikiran diberikan Tuhan, punya akal hikmat. Kalau sudah tahu itu nggak sehat, ya sudah hindari. Kata Tuhan Pak, yang menajiskan orang bukan makanan yang kita masuk ke perut, tetapi yang dari dalam keluar. Betul, yang menajiskan orang adalah yang keluar dari hati keluar, bukan makanannya kita makan sudah betul. Tapi kita diberikan hikmat. Oh, nggak apa-apa kalau gitu yang masuk ke perut. Mau makan sate, kan bisa ancam dulu enak. Iga, suka ambil luar kayak orang-orang kan Tuhan tolong aku itu. Aku sangat perlu Tuhan, aku dewi. Kan kalau malaikat itu gere-gere melihat kita. Wong salah dewi kok, aku ini kok minta sembuh Tuhan. Kalau Tuhan berikan hikmat bagi kita, kan kita sering tahu ya. Pakai rokok itu merusak paru-paru. Pakai kudus Tuhan tubuh. Kalau rokok mencemarkan, rokok gak perlu pedes. Tapi kalau rokok merusak paru-paru, pedes merusak lambung, kan kodoh ya. Pokoknya kan orang pastor itu, anggota pastor itu cuma mikirnya rokok, padahal ada banyak makanan
akan merusak tubuh kita. Jaga tubuh kita. Mikir-mikir dong, enak lah, terus gak protes, gak bisa makan aku, wah, gitu. Gak apa-apa, tapi hati-hati ya, jangan pakai alkohol. Gula, hindari. Saya ke beberapa tempat selalu teman klien ngomong apa air putih atau alkohol teh tanpa gula. Karena kita tahu semakin buruk makanan kita, semakin buruk kesehatan kita. Jamu, jaga mulut. Ada alumni. Yang ketiga, garam. Wah. Apalagi makanan tidak ada garamnya, itu kasih, tidak ada asin loh. Sampai kaget kan, pengen kawin lagi ya dong. Wasin. Hindari, waspadai. Saya tidak apa, tapi bisa diatur gitu. Tapi makan nasi kode asin, makanan jangan dulu. Bisa nasi itu tambah ibu-ibu. Betul, Pak. Jaga kesehatan kita. Sekarang saya tanya, kalau kita nggak jaga, siapa yang nggak dijaga? Tapi itu kan, siapa? Orang tua, anak. Paling dia bisa memperingatkan keputusan pada kita. Wah, ojo makan hati-hatinya. Wis malah rezeki rokok. Apa-apa. Yang keempat, yang enak. Saya dulu penyukaan ini, istri saya juga penyukaan ini. Sanca, baju-baju, kalau kemana-mana jangan serta ikan. Yang baju enak itu. Dan biasanya kalau enak pasti nasinya tambah gak kosong. Pulang dikit bisa. Kalau kayak itu terjadi, macam-macam. Pergi ke laboratorium, macam kolesterol tinggi, asam urat, macam-macam. Jadi langganan ini betul. Dari semua kayak bingung gitu. Jadi jaga mulut kita. Kalau kita menjaga mulut kita dari makanan yang seperti itu, maka kita akan sehat dan sehat mempermuliakan Tuhan. Bukan saja tidak bisa mempermuliakan Tuhan, tetapi masalahnya kadang-kadang sakit ini kita tahu dewe. Kita sakit karena kelakuan kita sendiri. Ada seseorang datang ke saya usia 60-an. Ini jadi langganan saya. Tiap 2 minggu sekali datang. Makanannya saya tanya, kacang. Saya suka kacang goreng. Apalagi kacang bawang suka. Lili-lili bisa ngomong. Sudah. Ojo makan kacang goreng lagi. Itu proteinnya tinggi. Protein dibaca asam amino jadi artinya asam urat. Waktu enak ya. Loh, enak, memang enak. Tapi terusan aja dengan itu tidak suka aku terhadap itu. Ya suka aja. Saya memang suka. Tapi tetap sebagai badan saya katakan ojo. Mas banyak orang yang sakit sana. Tapi kalau bapak tetap makan ini, tidur itu tidak bisa kalau tidak makan kacang. Nyamir, lihat TV. Proses kompres enggak bisa seperti itu. Akhirnya asam uratnya kambuh. Ada juga yang kambuh samanya makan kacang. Enggak, betul enggak. Makan pecel. Iya, enggak kok doa. Pecel di beres-beres enggak tahu kata kacang nih. Makan pecel masih ya kok doa. Kadang-kadang yang sudah tergerus kita enggak tahu itu kan kacang. Ini lemah, ada yang suka asam-asam. Enggak apa-apa. Tapi kalau usia sekarang buat dikurangi, bukan 50%, kayak bisa dikurangi 70%. Kalau bisa, kadang-kadang disuguhi puji Tuhan, nggak disuguhi juga puji Tuhan. Lemah dihindari. Pengen sehat? Haleluya. Yang kelima, tepung. Wah, senangnya kalau campuran kue, roti dan sebagainya jenisnya. Itu tepung kabeh, itu karbohidrat semua. Kodok karo nasi. Saya kadang-kadang ke beberapa tempat habis ibadah pelayanan
roti itu wah deh. Pak Bapak terima kasih. Tapi baiknya orang muda. Saya rindu setiap kita ini sehat karena hikmat yang Dia berikan bagi kita. Jaga mulut, angel awal, betul angel. Saya dulu jadi suka makan sayur buah itu ya sulit. Kalau senangku 3, senangku 2 kilo. Saya berubah ketika istri saya sakit. Istri saya kebetulan sukanya ya suka itu. Ketika dia sakit, padahal tidak ditemukan kolesterol, tidak ditemukan asam urat, semuanya normal, tapi sampai 3 hari ini berbalik. Baru 1 tahun. Oh, nyatanya makanan itu yang bisa mempengaruhi secara kesehatan kita. Kalau saya sakit, saya nggak bisa kemana-mana. Terus kemana-mana dengan istri saya. Istri saya adalah orang bahkan muda, dimenangkan, dengan percaya bahwa sudah sungguh cinta Tuhan. Karena sakitnya saya sudah tidak bisa lanjut ke sana. Sedih sebenarnya. Tapi sebelum terlambat, dan aku makannya tetap, aku sakit juga. Wah, ya kok nggak jadikan melayani Tuhan. Yang keenam, tidak lain tidak bukan santan. Ini santan putih. Mungkin saya tambah lagi, tapi yang saya kan unang putih ini waspada. Next. Jadi kalau kita nikah seperti waspada. Pak, ngapal itu sulit Pak, masih gula, garam, lemak, tepung, santan. Kok yang putih diwaspadai, bukan dihindari. Artinya ngambil secukupnya, ojo berlebihan. Kalau bisa dihindari. Kalau enggak ya secukupnya. Lo cara ngapalan? Saya enggak nulis urut ya. Kalau diurut, ngapal muda, sate, gulai, ganas. Nah, apa namanya? Jaga mulut, jamunya apa? Sate, gulai, ganas. Sate, santan, T-nya adalah tepung, gula, lemak, ganas, garam, nasi. Kamu, ya apa caranya kamu? Jamu itu apa? Jamu kita sate gulai ganas. Saudara pemain kembali. Oh, sudah ada. Siap. Ya, siap. Kalian. Saya ini membagikan ini. Yang pertama, kesehatan bukan terpenting, tapi membantu kita untuk kita cinta Tuhan. Dengan kesehatan kita bisa berkumpul bersama. Ingat, jamu, jaga mulut, jamu kita apa? Sate gulai ganas. Yang sate kambing ganas. Satenya 1, nasinya wadah. Tehnya manis. Pas. Saya rindu yang kita sudah usia lanjut, baik jadi lapangan dekat. Pak, kolesterol itu nggak ada sini, adanya di laboratorium waktu air. Kolesterol nggak ada. Jaga mulut. Jadikan yang biasa tangan kita seperti bening karena darah tinggi, karena makan garam, diubah jadi seperti bersyukur. Ojo mikir ini bersyukur. Ini makanannya baik. Kembali ke kejadian. Makanan buah-buahan yang berbiji diberikan makan. Itu sehat. Buahnya panjang-panjang. Zamannya ada. Ini panjang-panjang karena makannya tidak manusia diciptakan Tuhan makan macam-macam. Ini saya beda-beda. Tetap semangat dan sehat akan jadi kuat di usia panas. Haleluya. Di Tuhan. Kita ini untuk kita saling mendoakan, saling memberi kekuatan, tetap sehat di usia ini. Dan itu kesehatan ini membuat kita memuliakan Tuhan. Yang terbaik dari kita menjaga Tuhan bukan sekedar ucapan di bibir saja, tetapi kesehatan kita tetap dijaga di Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukurku. Berkarya
hidup kami muliakan Engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Segala hormat, segala pujian dan kuasa milik Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengharapan kami kekal, juru selamat kami hidup, Raja dan segala raja, kamu sudah menerima berkat firman. Haleluya, haleluya. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa Dokter, buat edukasinya siang hari ini. Saya percaya dengan edukasi ini akan mengikuti ibu-ibu semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak buat edukasinya. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan memakai Bapak lebih luar biasa lagi. Amin. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Petugas persembahan saya persilakan. Sebelumnya kita bawa di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Kau telah memberikan waktu kesempatan kepada kami semua. Kami para manusia dan Tuhan untuk bisa datang memuji serta mengamalkan doa Bapa. Kiranya Tuhan, terima kasih atas ilmu yang baru kami dapat Tuhan dari hamba-Mu yang telah Kau utus untuk menyampaikannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati segala apa yang Kau berikan Tuhan, dimanapun Kau utus Tuhan untuk kami. Oh Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau urapi tangan-tangan kami, Kau sucikan persembahan kami. Tuhan Yesus, biar kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sembahyang perlu dijalankan. Sembahyang dijalankan. Ada rumah akan Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saat ini kami ucap syukur atas kehadiran semua. Dan kami mewakili dari Ibu Gembala mengucapkan terima kasih kepada Dr. Puspito yang hari ini menyampaikan dengan firman Tuhan. Kami percaya telah memberkati kesehatan, keluarga, rumah tangga, juga pelayanannya akan dipakai lebih lagi dan lagi. Terima kasih Pak Dr. Puspito. Juga kami mengucap syukur atas acara layanan, juga musik, WL, singer, Nasr, Kolektan, dan hari ini melayani bersama-sama. Kami ucap terima kasih. Dan untuk bulan depan ibadah rumah tetap dilakukan Jumat terakhir tanggal 29. Dan selesai ibadah nanti, kalau Bapak Ibu yang mengalami gangguan kesehatan bisa untuk berkonsultasi dengan Dr. Puspito. Itu Pak Dokter ya. Jadi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti kami persilakan untuk konsultasi. Demikian kata kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Monggo ya Ibu-ibu dimanfaatkan kesempatan Bapak Ibu kesempatan untuk mungkin konsultasi dipakai sama mungkin ada sih. Sebelum kita tutup kita mau tadi sudah dibagi download ya untuk flash download. Kertasnya Doa berkat dulu. doa berkat dulu. Sudah. Sudah Pak?
10 Bunita bisa bertanya? Yang punya nomor 029 dan 029 028 kemudian 012 bisa langsung minta Bu Eko ya. 039 ada? Ada. 033 ada 33? Ada. Ini 035 ya. Buani 009 ya 009 009 ya 003 ada 003 sampun kurang berapa Bu Eko? Kurang 3 026 011 ada? Satu lagi ya 038 Puji Tuhan. Ya, mari kita akhiri kebaktian siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk kami berdiri. Nanti doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Sri. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, pujilah namamu, terpujilah namamu. Hanya namamu yang kami sembah dan kami puji di dalam setiap kehidupan Amin, kami, Tuhan. Bapa. Dan pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu buat kasih, setia, kebaikan, kemurahan-Mu dan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya kepada Engkau yang sudah menjaga dan melawat setiap kami. Kami bersama-sama pagi hari ini bersuka cita di dalam Engkau, memuji, menyembah dan mengagung-agungkan nama Tuhan. Karena hanya Yesus yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih
bersama-sama itu yang boleh menguatkan setiap kami untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang hidup sehat. Amin. Terima kasih. Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap kami Ya, Tuhan. supaya kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang sudah memberkati Bapak Dokter Yes, yang sudah terima kasih, menyatakan Yesus. isi hatimu Terima kasih. pada saat pagi Haleluya. hari ini Tuhan. Engkau memberkati di dalam Oh, segala terima hal, kasih. usaha Amin, pekerjaan, amin, pelayanan rumah tangga. Tuhan berkati apa yang beliau kerjakan. Ya. Tuhan berhasil. Amin, amin. Nama Tuhan dipermuliakan Amin. dalam Terima hidupnya. kasih. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Ya. yang pagi hari ini Engkau tidak memberkati, bersama-sama menyertai. dengan kami dimanapun beliau Ya, berada. ya. Tuhan menyertai Berkat melimpah, hidupnya, penyertaan-Mu memberkati nyata. seluruh keluarga, anak cucu, menantu, semuanya diberkati Ya. oleh Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih kami berdoa juga untuk anak-Mu khususnya jemaat Umas Ya, Tuhan. yang hari ini tidak bisa hadir. Oh, Tuhan, yes. jika ada yang sakit, Tuhan datang secara Amin, amin. pribadi, Tuhan menjamah dan memberi kesembuhan. Kami berdoa buat kami semua yang setia kepada Engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan Amin. kami. Tuhan terus menyertai, melindungi dan Yes. memberkati kami semua. Amin. Sekalipun di usia yang lanjut ini Tuhan, kami tetap memiliki semangat. Amin. baru di Yes. dalam Engkau. Kami tetap memiliki kerinduan hanya kepada Engkau. ya Yes. Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kami semua. Amin, Sudah amin. melayani Engkau pada pagi hari Yes. ini. Tuhan yang memberkati setiap kami. Apa yang kami kerjakan, Amin. apa yang kami lakukan Yes. pada pagi hari ini, biar sesuai dengan kehendak dan Amin. rencana-Mu, ya Tuhan. Kau pakai setiap hamba-Mu, Iya. pelayan-pelayan-Mu untuk terus maju dengan semangat melayani Engkau dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar saat pagi hari ini kita pulang dengan Ya, membawa terima berkat kasih. Tuhan. Oh, yes. Engkau terus memberi kekuatan, Amin. kesehatan, Terima damai kasih. sejahtera, Benar. sukacita, limpah, Ya, limpah amin, kasih. amin, amin. Tuhan melindungi kami. Yes. Berkat Abraham, Ishak, dan Amin. Yakub tercurah atas kami. Saudaraku yang dikasihi Yes. Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan pulang bersama-sama Amin. dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima semua berkat. Ya, haleluya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan. Amin. Tuhan memberkati. Yes.